Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Terima kasih banget ya buat teman-teman yang kemarin udah nonton Omah Jejer Teluh. Gimana menurut kalian? Simple Man emang berkarakter ya. Nah sesudah itu admin baca nih komentar dari teman-teman. Ada yang pengen dibawain tiang kembar 2 nih. Nah admin juga penasaran tuh tiang kembar 2 kayak gimana. Ada yang sama penasarannya sama admin? Oke, kita masuk aja ke ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita masuk ke ceritanya. Dari balik selambu, anak perempuan itu masih mengintip. Ia melihat kedua orang tuanya masih berdebat hebat. Berdebat tentang hal yang sama, tentang adiknya, Vina. Ia masih mengamati sebelum suara itu terdengar di telinganya. Suara seseorang baru saja mengeram di dalam kegelapan. Gadis kecil itu menelan ludah. Sebelum melangkah hati-hati, ia mulai mendekati sumber suara. Arahnya dari kamar, lebih tepatnya kamar milik mereka. Vina, nama gadis ini. Ia mulai merasakan keanehan pada saudarinya, Vina. Sudah berbulan-bulan lebih, Vini menyimpan kecurigaan ini, terlebih apa yang dilakukan saudarinya yang beberapa kali mau menghilangkan nyawa ibunya sendiri. Setiap kali Vini mengingatkan hal itu, saudarinya Vina akan tertawa mengatakan bahwa ia akan berterima kasih bila ibu mereka mati. Vini melihat ke pintu kayu, menoleh ke lorong gelap. Tak adakah kedua orang tuanya mendengar hal yang sama seperti apa yang ia dengar? Dengan perasaan takut, Vini membuka perlahan pintu tersebut manakala di baliknya terlihat saudarinya tengah duduk membelakanginya. Ia melakukan sesuatu. "Dek," panggil Vini. "Kon lapo?" Vina tak menggubris saudarinya. Ia tetap membelakangi, melakukan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh Vini. Penasaran, ia mendekatinya perlahan-lahan, melihat dengan seksama saudarinya tengah menikmati daging tikus di tangannya. Vina menoleh pada saudarinya sebelum bertanya dengan wajah menyeringai. "Mbak Purun." Vini terduduk diam. Ia menunduk meyakinkan dirinya semenjak kejadian itu. Adiknya tak lagi sama. Benar kata ibu, ada yang lain yang merasuki dirinya. Kalau kalian pernah membaca cerita penulis tentang tiang kembar, pastilah tahu apa maksud judul tersebut. Teman-teman bisa lihat ya di kanan layar pojok teman-teman. Oke, lanjut. Namun sebelumnya saya harus memberitahu bahwa judul ini tak memiliki jejak hubungan dengan cerita sebelumnya. Karena ini tak hanya tentang tiang kembar, melainkan kembang lawang. Kembang lawang itu yang dikatakan oleh Pardi, tukang kebun Pak Badar, setelah melihat dengan mata kepala sendiri, salah satu dari anak Pak Badar tengah menatap sengit ke arah mereka dengan terus mengunyah jeroan tikus dan menelannya bulat-bulat. Semua orang terlihat bingung. Wajah Badar merah padam. Berkali-kali ia membentak Vina agar menghentikan sikap anehnya. Sementara istri Pak Badar pucat pasi. Sudah sebulan lebih semenjak kejadian itu, satu dari dua anaknya bersikap aneh. Dan malam ini adalah puncak di mana ia sudah tak bisa menahan getir lagi. "Ini salahmu mas, kau yang bawa dia ke sini," kata Mintan istri Badar. Namun wajah Badar masih terlihat keras. Ia merasa ini tak ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Ia menyeru Pardi memegang Vina, sementara Badar pergi masuk ke dalam kamar pribadi miliknya. Dibantu Mintan, Pardi mengurung Vina, menahan agar ia tak kabur lagi seperti kemarin. Vina mengangah menatap semua orang dengan gigi geligi kemerahan. Bau busuk bangkai tikus yang sudah ia habisi tercium. Vina hanya bisa menatap saudari kembarnya bersikap semakin sinting. Terdengar suara langkah kaki cepat. Vini menoleh melihat Badar ayahnya tengah berjalan mendekat dengan sebilah keris di tangan.
Wajahnya masih merah padam seperti menahan amarah yang bergejolak. Dan Vini tahu apa yang akan dilakukan Badar, bapaknya, kepada Vina. Alih-alih bicara terlebih dulu, Badar menjambak ke rambut Vina sementara Mintan mencoba menghentikan apa yang akan dilakukan suaminya terhadap putrinya. "Mas, ojo gendeng kowe." Badar menjambak rambut Vina, sementara satu tangan menghunuskan keris di leher. "Ojo ganggu keluargaku, ojo sampai aku ngasari. Rumang sama aku wedi ambek dapuranmu." Di ujung keris, darah mengalir dari sobekan daging di sekitar leher. Vina menatap ayahnya Badar. Wajahnya memelas membuat Mintan dan Pardi tak mengedipkan mata menyaksikan bagaimana jin terkadang penuh dengan tipu daya. Vini masih diam. Ia tak tahu harus melakukan apa. "Wes mas, iku ngunu anakmu." Badar menatap wajah Vina, putrinya. Dan perlahan ia melepas cengkraman rambut hitam panjang itu. Saat Vina kemudian tertawa dengan suara melengking, di mana semua orang tahu suara itu bukan suara putrinya. Ia tertawa begitu kencang, sembari meminta Badar mendekatkan telinga. Dengan napas berat Vina memanggil-manggil Badar. Ia ingin membisikkan sesuatu. Pardi berkata, "Ojo pak, ojo dirungokno pak, ojo dirungokno." Namun Badar tak mendengarkan Pardi. Ia mendekatkan telinganya membiarkan siapapun yang ada di tubuh putrinya saat ini berbisik. Vini menatap ayahnya yang membungkuk. Tengah dibisiki, entah kenapa sedari tadi ia merasa diperhatikan. Sadar atau tidak, beberapa kali Vina menyeringai mencuri pandang sembari menatap dirinya. Hal itu membuatnya merasa bahwa ia memiliki rencana buruk terhadap dirinya. Hening. Mintan, Pardi, dan Vini mematung dalam sunyi senyap ruangan. Tak ada yang bisa mendengar dengan jelas apa yang Vina bisikkan kepada ayahnya saat secara tiba-tiba Badar menoleh memandang Vini dengan tatapan curiga yang benar-benar aneh. Vina memiliki rencana pada dirinya. "Kon ngapusi," kata Badar. "Ora, aku janji nek awakmu nurut omonganku, anakmu sing iki slamet." Badar masih diam. Ia berdiri menatap Vini yang kini ketakutan. Mintan mengingatkan, "Ojo, iku ngono anakmu pisan." Vina kembali mengingatkan Badar, "Kon wae milih sing iki. Iling Odar, aku mek butuh siji mari ngono kenoleh luwih akeh." Dia jin tumbal ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Badar menatap Vini. Ia tengah menghitung sesuatu di dalam kepalanya. Godaan Mintan dan Pardi mencoba untuk menahan saat Badar tiba-tiba menghunus keris di wajah mereka. "Ojo melu-melu." Vini ingin lari tapi kakinya mati rasa. Pertama kali ia merasakan hal ini saat semua orang mulai berpikir bahwa Badar lebih sinting bila mendengar jin yang ada di dalam tubuh putrinya dalam waktu sekejap Badar melakukannya. Dengan cepat, Badar menjambak rambut Vina, lalu memotong rambutnya dengan keris yang ia bawa. Ia mendorong putrinya hingga jatuh terjerembab ke lantai dengan suara marah. Ia meminta Pardi menyalakan korek. Di depan semua orang, Badar membakar rambut dan saat itu terjadi Vina menjerit. Seperti kesetanan, Vina menjambak rambutnya sendiri di depan Badar. Sementara Mintan mencoba mendekati putrinya, tapi Badar menghentikannya. Ia membiarkan Vina menghantamkan kepalanya ke lantai berkali-kali hingga percikan darah itu terus-menerus keluar. Dan Vini menyaksikan semua. Kuku jari Vina patah dan ia masih menjerit-jerit, sementara Mintan sudah tak sanggup melihat semua itu. Ia membelakangi menangis sambil berteriak pada suaminya, "Sampai kapan mas? Sampai kapan ngene iki?" Badar menatap Pardi. "Ambilkan tali." Malam itu juga, Badar meninggalkan rumah setelah mengikat tubuh Vina putrinya. Ia bergegas menjalankan mobil, berkata, bila jin yang ada di dalam putrinya harus dikembalikan ke tempat di mana ia harus berada, Gunung K. Mintan yang mendengar Badar mengatakan itu tiba-tiba menatap suaminya. Ia tahu Badar mau kembali ke orang-orang itu, orang yang sudah membuat semua menjadi seperti ini. "Gendeng kowe, wes ngerti perkumpulan iku gak bakal ngelepasno. Cuma ini yang bisa dilakukan. Jangan-jangan jin ini kiriman mereka sebenarnya," teriak Badar. "Mereka wis nantang aku dek, bentak tanggap karpe." Mintan hanya menggeleng. Ia tahu ini lebih buruk.
Dibantu Pardi, mereka menggotong tubuh Vina dengan kepala berlumuran darah. Ia diikat di kursi belakang. Sementara Badar sudah siap pergi, Mintan tiba-tiba memanggil, "Melo aku, Mas." Mintan sudah mengenakan pakaian putih. Mereka tertuju pada Vini yang kini melihat mereka. "Kita semua pergi," kata Mintan. Malam itu juga mereka berangkat ke tempat semua ini dimulai. Pondok H di atas gunung K. Waduh, ceritanya enak banget ya kayak gini. Insya Allah admin akan beli bukunya dulu ya, biar ceritanya komplit nanti. Oke teman-teman, admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.